Kita lanjutkan kuliah kita dengan bab eh, kelarutan dan kesetimbangan kompleks. Sebelum kita mulai, ingat lagi apa itu kelarutan. Ya, kelarutan itu adalah konsentrasi maksimum. Ya, konsentrasi maksimum dari suatu senyawa di dalam larutan. Nah, dalam bab ini kita akan khusus membahas kelarutan dari garam-garam yang sukar larut. Jadi kalau kita punya air misalkan di dalam gelas kimia, lalu kita masukkan garam yang sukar larut, misalnya AgCl, maka konsentrasi jenuh dari AgCl itu dengan cepat tercapai, ya. Pada saat kesetimbangan, ya, pada saat kondisi jenuh tercapai itu akan tercapai kesetimbangan antara padatannya yaitu AgCl dan ion-ionnya di dalam larutan, yaitu ion Ag+ dan Cl-. Jadi di sini Anda akan dapatkan endapan AgCl. Nah, kalau kita lihat kesetimbangan ini, maka tetapan kesetimbangannya kita sebut dengan KSP. Ya. SP itu singkatan dari solubility product. Nah, bahasa Indonesianya hasil kali kelarutan. Jadi nilai tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Ya. Nah, ini berlaku juga untuk garam-garam yang lain. Misalnya kalau kita larutkan, ya, Ag2CO3. Ya, di sini ada kelebihan endapannya karena Ag2CO3 adalah garam yang sukar larut, maka akan terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Ini padatan akan terurai menjadi 2 Ag+ ditambah dengan CO3 2-. Ini hasil kali tetapan KSP-nya itu sama dengan Ag+ kuadrat dikali CO3 2-. Ya, seperti itu. Contoh yang lain, kalau kita larutkan Ca3PO4 2 kali. Ya, kita masukkan padatan Ca3PO4 2 kali, ya. Ini akan kelebihan padatan, larutannya menjadi jenuh, maka endapan Ca3PO4 tersebut, ya, akan mengalami kesetimbangan sebagai berikut. Menjadi 3 Ca2+ ditambah 2 PO4 3-. Jadi KSP-nya bisa kita tulis, ini larutan, konsentrasi Ca2+ pangkat 3 kali konsentrasi PO4 2- kuadrat. Seperti itu. Ya, jadi ini hanya persamaan tetapan kesetimbangan sederhana.
Nah, apa hubungan antara kelarutan dengan KSP? Ya, sekarang kita bicara kelarutan molar. Jadi kalau kita bicara kelarutan molar, itu artinya konsentrasi maksimum dari sebuah garam dalam satuan molar. Nah, bagaimana hubungannya dengan KSP? Nah, kita lihat contoh terakhir tadi, ya. Jadi kalau kita masukkan padatan Ca3 PO4 2 kali ke dalam air, maka sebagian dari Ca3PO4 2 kali ini akan terurai menjadi ion Ca2+ ditambah 2 kali 2 buah ion PO4 3-. Ya. Nah, kalau kita analisis ini dengan tabel IC, jadi sebelum Ca3PO4-nya larut, ya kita nggak tahu berapa banyak ini padatan Ca3PO4 yang kita tambahkan. Ya, jadi sebelum terjadi proses pelarutan, belum ada Ca2+ dan PO4 3- di dalam larutan. Kemudian, misalkan sebagian kecil dari garam Ca3PO4 2 kali ini larut, misalkan sebanyak X, maka di dalam larutan akan terbentuk Ca2+ sebanyak 3X. Ion fosfatnya akan bertambah sebanyak 2X. Jadi setelah kesetimbangan, ya ini kita nggak tahu, tidak perlu itu. Konsentrasi Ca2+-nya adalah 3X dan konsentrasi fosfatnya adalah 2X. Nah, kalau kita lihat tadi, KSP itu sama dengan konsentrasi Ca2+ pangkat 3 kali konsentrasi PO4 3- kuadrat, maka nilai KSP-nya itu akan sama dengan 3X pangkat 3 kali 2X pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di tabel, nilai KSP dari garam kalsium fosfat ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 29. Ini sama dengan 108X pangkat 5. Nah, kita bisa hitung berapa banyak kalsium fosfat yang larut. Ya, kalau kita hitung, kita akan dapatkan 7,1 kali 10 pangkat minus 7 molar. Ya, jadi ini adalah kelarutan dari kalsium fosfat. Jadi kita bisa menghitung berapa banyak kalsium fosfat yang larut dengan mengetahui nilai KSP-nya. Jadi sebaliknya juga berlaku. Kita bisa menghitung berapa banyak kita bisa menghitung berapa nilai KSP dari suatu garam kalau kita tahu kelarutannya. Ya, kita lihat contohnya. Misalkan kita punya garam sukar larut A2B3. Ya. Ini kelarutannya biasanya ditulis sebagai S singkatan dari solubility. Kelarutannya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5.
pertanyaannya, berapa KSP dari garam ini? Ya, kita tulis saja dulu kesetimbangannya. Jadi kalau kita punya padatan A2B3 dalam air, ketika tercapai kondisi jenuh, maka padatan ini akan mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu A3+ dan B2-. Ya, kalau kesetimbangannya seperti ini, maka persamaan tetapan kesetimbangannya KSP, ini aqueous, ini juga aqueous, adalah konsentrasi A3+ kuadrat dikali konsentrasi B2- pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat, kalau A2B3 itu berkurang sebanyak S, otomatis jumlah A3+ yang terbentuk itu adalah 2S. Berapa B2- yang terbentuk? 3S. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan KSP, kita akan dapatkan 2S kuadrat kali 3S pangkat 3. Itu adalah nilai KSP-nya. Nah, karena kita tahu S-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5, 2S itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 5. Kita kuadratkan. 3S berapa? 9 kali 10 pangkat minus 5. Ini kita pangkat 3. Ya, itu adalah nilai KSP-nya. Jadi kita tinggal hitung berapa nilai KSP-nya. Ya, jadi kalau kita hitung, kita akan dapatkan 2,6 kali 10 pangkat minus 21. Ya. Oke, ini adalah kelarutan molar. Ya, saya lupa menambahkan satuannya. Nah, sekarang coba Anda lakukan sendiri. Misalkan Anda punya garam sukar larut AB2. Pada saat jenuh, ya, konsentrasinya adalah kelarutannya itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Berapa nilai KSP-nya?